Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Pada minggu ini bersama kita hendak menghayati kembali makna pengampunan Allah kepada manusia dan manusia kepada sesamanya. Pengampunan menjadikan hidup kita merdeka dan bahagia. Ketika dalam diri kita ada luka batin yang disimpan, dan karena kesombongan kita untuk tidak memaafkan, dendam dan amarah akan terus tertanam dan menggerogoti tubuh. Memaafkan adalah kunci membebaskan kebencian yang selama ini terkurung di dalam diri kita. Saudara, dalam menjalani hari-hari, Tuhan mengizinkan kita berjumpa dengan orang lain. Perjumpaan ini tidak selalu membawa keceriaan. Ada kalanya kita menjadi kesal, marah, bahkan memelihara kebencian. Jujurlah pada Allah dan diri kita sendiri tentang kemarahan dan kebencian kita terhadap orang lain. Marilah datang kepada Dia dan memohon pengampunannya atas segala kesalahan yang kita perbuat.
bagi setiap orang yang dengan rendah hati mau mengakui dosa di hadapan Tuhan. Maka terimalah berita anugerah pengampunan Tuhan menurut 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, betapa bersyukurnya kami hari ini karena anugerah-Mu yang memberikan kami hidup hingga saat ini. Terima kasih kami kembali merasakan satu lagi hari Minggu di mana kami bersama-sama sebagai satu tubuh memberikan diri untuk berhenti dari kesibukan jasmani kami dan bersedia untuk kembali beribadah, meski dalam keterbatasan kami untuk saling bertatap muka. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk berefleksi melalui kehidupan dan ajaran Kristus yang bersama akan kami renungkan. Kami yang lemah ini sungguh memohon pertolongan-Mu untuk juga mampu melakukannya di dalam keseharian kami, untuk mampu mengubah sikap dan pikiran kami yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas kiranya juga Tuhan pakai seturut apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penolong kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu,
dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu untuk menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang rindu untuk mendengar dan setia untuk melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu, untuk mengawali khotbah saya hari ini, saya mau meminta kita semua untuk menghadirkan satu nama di dalam benak kita. Tetapi bukan nama orang yang memberikan kita kebahagiaan, bukan nama orang yang suka kita ajak curhat, bukan nama orang yang biasa jalan-jalan sama kita atau tetangga yang suka ngasih sayur ketika dia masak banyak. Tetapi satu nama yang sungguh-sungguh menjengkelkan bagi kita, nama yang suka bikin masalah, nama yang dia pernah menyakiti hati kita, ataupun tidak pernah berkonflik secara langsung, tapi kayaknya gak suka aja sama orang itu. Hadirkanlah nama itu coba di dalam benak kita. 5 menit lagi, di 5 detik waktunya saya coba berikan. Sudah 5 detik ya. Sekarang di dalam benak kita ada satu nama orang yang tidak kita sukai. Lalu setelah nama itu ada di dalam benak kita, tiba-tiba ada satu suara, entah itu suara siapa, mungkin suara Tuhan atau mungkin ada suara lain dari saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berkata, hampirilah orang yang ada di pikiran kita ini, si nama ini, dan katakanlah kepada dia, "Saudaraku, aku mengasihimu." Ya. Nama yang tadi kita pikirkan, kemudian kita bayangkan kita menemui dia, kemudian kita bilang, "Saudaraku, aku mengasihimu." Apa yang terjadi? Mungkin di antara kita ada yang berkata dalam hati, iya sih, tapi gak secepat itu juga, butuh proses, butuh waktu. Betul, itu betul. Dan sekarang justru yang mau kita renungkan adalah proses itu. Pemahaman iman kita tentang mengasihi lawan kita, tentang mengampuni orang yang menyakiti kita, ini sudah menjadi dasar bersama, dan tentu gak ada orang Kristen yang belum pernah mendengar tentang pengampunan yang harus kita kerjakan. Saya yakin itu. Tetapi yang menjadi persoalan yang sulit adalah bagaimana prosesnya, bagaimana untuk memulainya, bagaimana saya bisa
melangkahkan kaki untuk mau mengampuni mereka yang sudah menyakiti saya. Karena bicara tentang pengampunan ini nggak sembarangan, kita harus betul-betul masuk di dalam proses itu dan bukan hanya berhenti pada pembicaraan yang sia-sia. Tetapi mari kita menuju pada sebuah perubahan yang real. Untuk itu mari kita kembali mendasarinya dengan melihat pada apa yang tertulis di dalam Injil Matius sebagai perikop yang akan kita bahas pada hari ini. Di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35, Yesus dengan perumpamaannya menceritakan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Lalu satu orang hamba yang berhutang kepada raja itu memohon pengampunan kepada raja karena dia betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya yang begitu besar. Dan kemudian sang raja mengampuni orang itu. Mengampuni dalam perikop ini, dalam konteks ini adalah melunaskan hutangnya. Tetapi si hamba yang baru mendapatkan pengampunan dari si raja ini menolak untuk mengampuni sesamanya. Bahkan memenjarakan temannya yang berhutang kepadanya. Dan seketika raja tahu bahwa si hamba yang baru saja diampuni itu tidak mau mengampuni saudaranya, maka hamba itu mendapatkan hukuman. Bapak Ibu, perumpamaan ini merupakan kritikan tajam sekaligus teguran keras Tuhan terhadap mereka atau kita yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Ketika seseorang tidak mau mengampuni atau pura-pura nggak tahu bahwa ia sedang menolak untuk mengampuni orang lain, ia sedang memelihara kebencian, maka mereka ini sama seperti hamba yang jahat yang ada di dalam perikop kita. Yang sesudah diampuni kesalahannya, dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Bahasa yang lebih sering kita dengar mungkin nggak tahu terima kasih kepada orang yang sudah berbuat banyak kepada kita. Secara luas ini mau digambarkan di dalam perumpamaan tersebut. Namun mari kita lihat apa dasar pengampunan tersebut. Ayat 25 sampai 27 ini merupakan inti dari kisah hamba yang berhutang kepada raja yang mengampuni. Saya akan bacakan. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Apa dasar Tuhan ini melunaskan hutang si hamba? Di situ nggak dibilang hamba itu dihapuskan hutangnya karena ia rajin. Hamba itu dihapuskan hutangnya karena ia hamba yang suka menolong, yang baik, yang banyak membantu tuannya. Enggak, itu enggak disebutkan di dalam perikop kita. Satu hal yang membuat pengampunan itu berlaku, yaitu si hamba tidak bisa membayar hutangnya dan betul-betul tidak bisa, betul-betul tidak mampu untuk membayar hutangnya. Dan si tuan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu alasannya. Dan satu-satunya alasan. Inilah pesan cinta yang berbuah pengampunan itu. Banyak kata belas kasihan memang di dalam Injil untuk menggambarkan betapa baiknya, betapa luasnya, betapa dalamnya kasih Yesus terhadap ciptaan. Yang pada saat itu terhadap orang-orang yang ada di sekitar dia. Bapak Ibu, kita perlu memahami bahwa pengampunan
dasarnya adalah anugerah dan belas kasih Allah. Dan anugerah itu selalu gratis. Tetapi bukan karena anugerah itu murahan, namun karena ia terlampau mahal untuk dapat kita beli. Anugerah yang gratis itu tidak didahului oleh tindakan apapun dari pihak yang diampuni untuk memperolehnya. Karena hal ini sesungguhnya seutuh-utuhnya adalah aksi Allah, yang bukan reaksi dari apa yang manusia lakukan. Artinya anugerah tidak pernah dapat dipahami lewat kacamata hutang piutang. Anugerah nggak bisa kita pahami dalam kerangka bayar-membayar. Ia sepenuhnya adalah aksi Allah tanpa ada tukar menukar apapun dari manusia kepada Allah. Bapak Ibu, lalu mengapa kita mengampuni? Padahal di sisi lain kita harus mengakui ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Jika seseorang berbuat salah kepada kita, apalagi mendatangkan kerugian yang cukup besar, mungkin akan wajar kalau respons kita marah atau balik membalas kesalahan orang tersebut. Namun lagi-lagi pertanyaan mengapa kita harus mengampuni ini menjadi penting, karena seringkali ini diabaikan. Kita salah kaprah dalam menghayati kata mengampuni, apalagi untuk urusan yang kita anggap remeh. Dan di kesempatan lain mungkin kita mengampuni karena terpaksa. Mungkin karena kita tidak punya pilihan aja untuk bersikap. Makanya ya udahlah mengampuni. Ya udahlah saya mengampunimu, saya memaafkanmu. Hanya sebatas kata-kata. Nah, ini menjadi penting. Sadarkah bahwa fenomena kehidupan di sekitar kita mungkin membawa kita pada pemahaman tentang mengampuni itu kemudian menjadi sangat murah. Mengampuni hanya dipandang sebagai kewajiban orang Kristen, atau malah lebih ironisnya, mengampuni dinilai tidak perlu di dalam beberapa kasus. Mikirnya ya nanti aja. Toh dia yang menyakiti kita, toh dia belum berubah, toh dia belum meminta maaf. Jadi mengampuni dianggap sudah memenuhi syarat jika orang lain yang menyakiti kita ini udah datang kepada kita, udah mohon-mohon untuk minta maaf ke kita. Atau setidaknya ketika kita menilai dia udah gak begitu menjengkelkan lagi lah, udah berubah lah sedikit. Nah kalau udah seperti itu baru saya bisa mengampuni. Atau lebih ironis lagi, ketika kita bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa di dalam diri kita, ketika kita nggak mengampuni. Artinya kebencian itu terus dipelihara, kemarahan terus dipupuk dan tumbuh subur, tetapi kita merasa wajar. Jadi nggak ada pikiran sama sekali untuk mengampuni, karena nggak merasa yang ia rasakan itu adalah sebuah kesalahan. Tidak merasa bahwa kebenciannya adalah sebuah kekeliruan dalam beriman. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal pada hari ini terkait dengan mengampuni. Yang pertama, Allah mengampuni. Injil Matius yang menjadi perikop hari ini dengan sangat jelas menegaskan melalui perumpamaan hamba dan tuan bahwa pengampunan Allah seharusnya menjadi teladan bagi kita untuk terlibat mengampuni sesama. Jadi anugerah itu harusnya disyukuri melalui sikap iman yang benar. Dengan merasa bahwa kita belum mampu mengampuni, belum perlu untuk mengampuni, atau merasa bahwa sakit hati kita ini wajar dan kita menyimpan itu begitu lama, maka sadarlah bahwa kita egois terhadap Allah. Kita terlalu sombong, kita terlalu angkuh dengan melihat bahwa anugerah pengampunan Allah itu adalah sesuatu yang tidak begitu berharga. Kedua, tidak ada manusia yang tidak pernah keliru. Ini harus disadari, termasuk kita.
Kadang kalau lagi marah atau lagi benci, lagi panas gitu ya sampai diubun-ubun, kita tuh lupa bahwa kita juga pernah salah. Kita lupa bahwa kita mungkin orang yang pernah menyakiti orang lain juga. Kita lupa bahwa banyak orang di sekitar kita yang mungkin tersakiti dengan sikap dan perkataan kita. Tetapi yang kita rasakan saat itu adalah pokoknya marah aja dulu. Dan kita merasa puas ketika orang lain juga membenci siapa yang saya benci. Wah, ini kepuasannya betul-betul bener kan? Jadi merasa di atas angin. Ini hati-hati, bahaya. Kenapa? Karena kita perlu masuk di dalam sebuah kesadaran gak ada yang manusia yang tidak pernah salah. Kenapa? Karena kita gak bisa mendasari pengampunan kita berdasarkan sikap orang lain. Artinya begini, sakit hati kita disebabkan oleh orang lain itu betul. Tetapi untuk pulih dan mengampuni itu tanggung jawab kita pribadi. Gak ada urusannya dengan orang lain. Orang itu belum berubah, orang itu belum minta maaf, orang itu masih ngeselin, ini bukan tolok ukur kita untuk memberikan pengampunan. Karena kita gak bisa kontrol orang lain harus bersikap seperti apa, tetapi kita bisa kontrol sikap kita mau seperti apa. Oleh karena itu tetaplah bergerak untuk memulai proses mengampuni. Sekalipun orang yang menyebabkan sakit hati ini bahkan tidak datang kepada kita untuk meminta maaf. Ada sedikit perbedaan. Mungkin kita juga sering mendengar kata rekonsiliasi. Di dalam rekonsiliasi ada dua pihak yang terlibat untuk berdamai. Ini sangat baik, namun berbeda sedikit dengan mengampuni. Mengampuni itu adalah keputusan satu pihak, yaitu diri kita sendiri. Bila kita bisa mengampuni, maka rekonsiliasi mungkin akan terjadi. Tetapi kalau kita aja tidak mau memulai proses pengampunan, maka rekonsiliasi tidak akan pernah terjadi. Dan lagi-lagi penekanannya adalah mulailah dari diri kita sendiri. Jangan berikan atau berekspektasi pemulihan sakit hati kita ini kepada orang lain, karena itu tidak akan mungkin bisa. Hanya diri kita yang berotoritas untuk itu. Yang terakhir, jangan merasa bahwa kita adalah orang yang paling tersakiti dan itu berlarut-larut menjadi pemahaman kita. Seringkali kita yang memelihara rasa sakit itu. Kita memberi makan rasa sakit itu di dalam diri kita sampai ia tumbuh subur dan akhirnya makin sakit, kita makin benci dan tentu sikap kita makin ngaco. Bahkan sampai pada titik rasa ini mempengaruhi kondisi fisik, mempengaruhi kesehatan, sakit tanpa sebab. Dan ketika rasa sakit itu kita pupuk terus di dalam diri kita, ini mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Kita sedang meninabobokan diri kita dengan merasa saya ini yang paling menderita. Jadi wajar kalau saya mendendam. Wajar kalau saya gak mau berhubungan baik karena saya korban. Kita mau ninabobokan diri kita dengan itu terus. Sehingga itu yang kita tanam. Dan kita tidak akan pernah bisa mendobrak pikiran kita untuk keluar dari zona sakit itu. Percayalah, semakin kita mengungkit, semakin kita memelihara itu, semakin kita jatuh ke dalam jurang kebencian dan semakin jauh dari pengampunan. Bapak Ibu, kita perlu melihat juga bahwa ada banyak hal di luar sana yang orang lain alami. Dan mungkin itu lebih berat dari apa yang kita alami. Namun banyak orang yang bisa berproses keluar. Artinya, kita punya kemungkinan, kita punya kesempatan untuk juga bisa memulihkan diri kita dari jerat kebencian ini. Hanya saja mungkin kita belum serius untuk memulai.
Pengampunan memulihkan semua. Ini tema kita. Ini jelas merupakan dampak dari pengampunan itu sendiri. Perkara mengampuni ini memang tentang diri kita. Namun dampaknya ternyata bukan cuma untuk diri kita saja, namun juga untuk orang lain. Orang yang hidup di dalam kebencian akan bersikap negatif. Tidak jarang juga membawa keributan di dalam keluarga, di dalam komunitas-komunitas lainnya, karena ego yang belum bisa dikendalikan. Marilah mendorong diri kita untuk terlebih dahulu menyadari anugerah pengampunan Allah yang begitu besar kepada kita. Renungkanlah itu dan mulailah bergerak untuk terlibat di dalamnya. Mengampuni adalah kesediaan untuk merendahkan hati, bukan hanya kepada orang yang menyakiti kita, namun juga kepada Allah. Selamat berjuang untuk mengampuni sesama. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudara kita kembali menghadap Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan berbagai rasa yang ada di dalam diri kami. Hari ini kami kembali merenungkan kasih Tuhan melalui perumpamaan tentang pengampunan. Kami sadar akan keterbatasan kami dalam bersikap dan berkata-kata. Seringkali kami merasa angkuh dengan berbagai kebencian dan kemarahan kami terhadap peristiwa dan orang lain yang Tuhan izinkan hadir mewarnai hari-hari kami. Seringkali kami tidak mau melihat kepada Tuhan ketika kami diliputi oleh sakit hati, sehingga kami menjadi anak-anak yang tidak mampu bersyukur atas anugerah pengampunan Tuhan terhadap kami. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu untuk memampukan kami menilik kembali diri kami. Mampukan kami untuk mengevaluasi sikap kami dan memperbaikinya. Saat ini kami juga berdoa bagi setiap orang yang dirundung kekecewaan, sakit hati, dan kebencian. Tuhan, kiranya cinta-Mu dapat mereka rasakan melalui orang-orang di sekitar mereka,
yang menolong dan mengingatkan melalui peristiwa hidup yang menyadarkan mereka untuk tetap melihat kepada Tuhan di dalam berbagai pergumulannya. Mampukan kami juga untuk dapat menjadi sahabat yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk berjuang melawan ego kami dalam mengampuni sesama kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit akibat virus yang sedang melanda dunia ini maupun penyakit-penyakit lainnya. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan serta sukacita di dalam hati mereka agar dapat menghadapi hari-hari dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi kami untuk mengambil keputusan, untuk membuat kegiatan-kegiatan dan terus menjalankan fungsi kami sebagai gereja, sekalipun di dalam keadaan yang terbatas. Biarlah setiap kami dapat terus memelihara iman dan cinta kami kepada Tuhan, sekalipun di dalam pergumulan, untuk tidak dapat bertemu di dalam gedung gereja. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami di dalam syafaat ini. Sungguh kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, yang berkuasa atas kehidupan kami, ciptaan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dengan penuh syukur, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan dengan mengingat Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur sekali kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kami secukupnya. Dan pada saat ini kami mau memberikan sebagian berkat tersebut, kiranya Tuhan menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.